melanjutkan perbincangan masih juga mengenai yang sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda, Mas Owi, Mas Baidowi. Masuknya ketum partai koalisi sebagai menteri dari Pak Jokowi kali ini. Silakan. Halo? Ya, silakan Mas Owi. Iya, kami mengucapkan selamat datang, sahlan bersahlan, bidudurikum kepada saudaraku dari PAN yang tidak resmi masuk kabinet. Kalaupun ada kemudian ada anggapan bahwa Pak Jokowi sedang melakukan konsolidasi politik, ya memang kita tidak bisa menghindari anggapan itu ya. Tetapi harus kita ketahui bahwa terkait dengan reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Artinya itu sesuai dengan kebutuhan yang untuk menjawab tantangan dari kabinet hari ini gitu. Kebetulan performa kabinet khususnya di perekonomian dalam lebih khusus lagi di bidang perdagangan, kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ada banyak persoalan, di antaranya terkait dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Maka performa kabinet di bidang Menteri Perdagangan harus ada perubahan. Termasuk juga masuknya mantan Panglima TNI di Menteri ATR, ya juga harus dilihat seperti itu, yakni bagaimana reforma agraria itu bisa berjalan dengan lancar. Karena memang banyak program dari Presiden Jokowi terkait dengan agraria ini belum bisa berjalan secara maksimal. Tentu kami sebagai anggota koalisi di kabinet ini memiliki tanggung jawab dan tugas, yakni menjalankan visi misi Presiden, yakni menuntaskan pemerintahan ini sampai 2024. Adapun kemudian di antara tiga partai, yakni Partai Golkar, P3 dan PAN berada di koalisi Indonesia Bersatu dan hari ini ada di kabinet, ya kebetulan dan semakin mengintensifkan komunikasi di antara kami bertiga. Dan kami pastikan itu tidak akan mengganggu soliditas di pimpinan kabinet hari ini. Baik. Mas Kodari tadi sebelum saat jeda bersama saya ini ngobrol mengatakan bahwa sepertinya sosok-sosok yang dipilih oleh Pak Presiden Jokowi sebagai dua menterinya ini kemudian sosok-sosok yang membuat Pak Presiden nyaman. Nah, bicara mengenai nyaman, ada momen juga yang sepertinya membuat nyaman bukan hanya Pak Jokowi tapi para ketum partai-partai saat makan siang sebelum atau menjelang pelantikan ini berlangsung. Apa yang Anda baca dari gestur mereka, dari sepertinya begitu guyup, bahkan Pak Jokowi duduk di tengah di antara kemudian Ibu Megawati, kemudian juga ada Pak Surya Paloh. Ya, sebetulnya saya tidak terlalu memperhatikan mengenai pelantikan kabinet ya. Karena kalau Pak Zulkifli Hasan ini kan sebetulnya sudah tinggal tunggu timing aja untuk masuk. Ya, ada permasalahan besar, lalu kemudian ya kira-kira profilnya Pak Zulkifli Hasan ini tepat untuk masuk ke sana, masuklah dia. Menurut saya pesan yang terkuat dari reshuffle kali ini sesungguhnya adalah soal stabilitas nasional dan persatuan dan kesatuan begitu. Itu sebabnya kalau reshuffle sebelumnya atau penyusunan kabinet sebelumnya itu biasanya selalu acaranya duduk-duduk di teras begitu. Dan yang ditampilkan adalah para menterinya. Tapi kali ini kan enggak gitu, langsung pelantikan. Yang ditampilkan kali ini adalah, nah itu dia gambarnya. Ada acara makan siangnya di tempat yang khusus, di ruangan yang cuman Presiden tok selama ini makan di situ. Kemudian yang saya paling perhatikan adalah perjalanan dari tempat makan ini ke tempat pelantikan begitu. Menurut saya itu sangat-sangat simbolik untuk menunjukkan kebersamaan dan kekompakan. Dan memang kalau kita lihat foto-foto yang ada ya, memang ya Ibu Meganya lepas, kemudian Pak Surya Palohnya juga ketawa gitu ya. Walaupun ya tadi Bu Meganya di kanan, Pak Surya Paloh di kanan, Bu Mega di kiri gitu misalnya. Jadi ya Pak Surya Paloh dengan Bu Mega mungkin sekarang sulit ketemu, sulit komunikasi. Tetapi dua-duanya tetap bersama-sama dengan Pak Jokowi. Jadi saya kira reshuffle kali ini bobot pesan persatuan dan kesatuannya dan soliditasnya itu lebih menonjol gitu. Jadi kita kalau lihat TV One misalnya beberapa waktu terakhir ini itu kan hiruk pikuk mengenai koalisi kan. Ada KIB, kemudian ditanggapin oleh PDIP misalnya. Lalu ada pertemuan di tempatnya Pak Surya Paloh di Nasdem begitu ya. Ada poros setelah KIB ada poros Gondang Dia gitu. Lalu ada poros Semut Merah dan seterusnya begitu. Seolah-olah udah jalan sendiri-sendiri. Lewat momentum pada hari ini saya kira Pak Jokowi mau kirim pesan semuanya masih bersama saya gitu. Walaupun ada sayap kanan, ada sayap kiri tetapi masih bersama dengan Jokowi. Jadi saya melihat
ini pesannya adalah stabilitas dan pesan itu sangat-sangat Jokowi yang punya sangat power kuat untuk ya. bisa Iya, menyatukan untuk itu semua. menyatukan itu semua. Ya, apalagi kalau benar misalnya nanti Saras keponakannya Pak Prabowo dari Gerindra juga nanti masuk ya dalam kabinet sebagai wamen misalnya. Jadi bahwasannya kemudian semua berkumpul di bawah naungan Pak Jokowi, saya kira itu pesan yang sangat-sangat kuat ya yang kita lihat pada hari ini. All president men lah kira-kira begitu. Masing-masing punya perbedaan pendapat, punya posisi, tetapi akhirnya ya tetap kompak juga ketemu bersama dengan Pak Jokowi. Menurut saya itu pesan yang sangat-sangat kuat. Itu pesan yang kuat. Pak Arief mungkin juga punya penilaian tersendiri terhadap hal ini. Ya, saya kira analisis Mas Gutori ya benar juga ya. Tapi memang koalisi yang solid ya, dan itu tergambar dari jamuan makan ya, Presiden bersama seluruh ketua umum partai. Tapi sebenarnya banyak juga yang tidak terberitakan sampai hari ini ya, kita masih solid saja ya. Dan itu menurut saya insentif politik yang penting, yang berarti, yang bermakna dalam menyelesaikan tugas Presiden Jokowi di sisa masa jabatannya kurang lebih 2 tahun terakhir. Ya, dan soliditas ini saya kira penting dan perlu agar kabinet dan pemerintahan Presiden Jokowi bisa kerja dengan baik, ya, dengan efektif. Dan PDI Perjuangan sudah pasti memberikan dukungan yang kuat untuk itu. Ya. Hanya memang pada saat yang sama ada beban masalah ya yang memang harus diselesaikan supaya meninggalkan legacy yang juga baik ya. Tadi sudah saya singgung misalnya bagaimana menjaga stabilitas harga bahan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat secara luas, terutama ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Yang kedua adalah yang jelas itu juga jadi masalah yang dikritik oleh banyak pihak adalah soal efektivitas reforma agraria kita, ya, dimana memberikan tempat yang sepantasnya menyangkut hak rakyat atas sumber-sumber daya agraria dan juga sekaligus penyelesaian konflik dan sengketa yang tidak merugikan rakyat. Ya, ini harus dipastikan. Memang ada kekhawatiran ketika Menteri Agrarianya adalah dari kalangan militer, tapi saya yakin sejauh seturut dengan berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang ada, maka seharusnya dan semestinya bisa dijalankan dengan tetap memenuhi hak rakyat atas sumber daya agraria. Baik, mengenai kekhawatiran Pak Arief bahwa nanti mungkin juga bisa diberikan komentar oleh Mas Kodari, tapi tadi yang kita lihat juga Mas Kodari sudah sampaikan bahwa ada pesan bahwa memang Pak Presiden Jokowi ini ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa menjelang pemilu kondisi dari politik ini cukup stabil. Ada satu pesan lagi sebetulnya. Tapi saya tahan dulu saya tahan dulu Mas Kodari. Nanti kita akan lihat termasuk juga pendapat dari 2 partai lainnya, ada P3 dan juga PAN saat lagi.